Selamat sore teman-teman. Sore. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pelaksanaan dan tata usaha KPBDS. Seperti yang kita ketahui bahwa pelaksanaan dan tata usaha KPBDS memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan pengelolaan KPBDS yang baik. Nah, oleh karena itu, hari ini kami akan bahas lebih rinci mulai dari pengertian sampai dengan strategi dalam pelaksanaan dan tata usaha KPBDS. Tanpa banyak kata lagi, pada materi pertama waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (PDS). Nah, pengertian sendiri dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pengertian dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (PDS) juga merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa. Nah, tujuan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (APBDes) yaitu yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Yang ketiga, mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (APBDes) merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa. Materi yang berikut adalah proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Saya akan menjelaskan pada poin yang pertama dan yang kedua, yaitu yang poin pertama ada penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Semua transaksi keuangan desa wajib dilakukan melalui rekening kas yang dibuka di bank yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota, sehingga tidak diperbolehkan menggunakan rekening pribadi. Dan setiap penerimaan dan pengeluaran harus dicatat dengan jelas dan harus didukung oleh bukti transaksi yang sah dan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dalam APBDes. Hal ini untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Poin yang kedua adalah rekening kas desa dan spesimen tanda tangan. Pemerintah desa membuka rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota yang digunakan untuk sarana menampung seluruh penerimaan dan melakukan pengeluaran desa. Untuk menjamin legalitas dan otentisitas transaksi, rekening kas desa harus disertai dengan spesimen tanda tangan kepala desa dan lauk keuangan. Artinya, setiap transaksi yang dilakukan melalui rekening kas desa memerlukan persetujuan dari kedua pihak tersebut. Sekian. Baik, terima kasih pada materi pertama. Selanjutnya pada materi kedua waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang berikut, yaitu tentang menyimpan uang tunai oleh kawan keuangan. Nah, di sini kawan keuangan dia bertanggung jawab untuk menyimpan uang tunai sesuai dengan kebutuhan operasional desa dengan memperhatikan batas maksimum yang telah ditentukan. Nah, contohnya kawan keuangan desa Peneliti Timur, dia berhasil menyusun laporan harian kas desa yang akurat dan dapat diaudit setiap saat sehingga mencegah terjadinya potensi kesalahan atau penyalahgunaan dana. Yang poin berikut yaitu tentang keluasan penyusunan DPA atau dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, di sini kepala desa memberikan keluasan kepada kawan keuangan dan kas pelaksana untuk menyusun DPA dalam waktu 3 hari kerja setelah peraturan APB desa ditetapkan. Nah, contohnya pemerintah desa Peneliti Timur yang menyelesaikan DPA-nya lebih awal, yaitu dalam waktu 2 hari kerja, sehingga mempercepat realisasi program dapat dilakukan. Poin yang berikut yaitu tentang isi dan pengajuan DPA. Nah, rancangan DPA dia harus mencakup rencana kegiatan anggaran desa atau RAKD, rencana kegiatan desa atau RKKD, dan rencana rencana anggaran desa atau RAB. Nah, di sini KAU dan Kasih wajib menyerahkan rancangan tersebut kepada kepala desa melalui sekretaris desa dalam waktu 6 hari kerja setelah penugasan. Contohnya, Desa Peneliti Timur berhasil menyusun rancangan DPA yang detail dan komprehensif dalam waktu 4 hari kerja serta mendapatkan apresiasi dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD karena transparansi dan akurasi dokumen tersebut. Yang berikut verifikasi
Verifikasi rancangan DPA oleh Sekretaris Desa. Di sini Sekretaris Desa bertugas memverifikasi rancangan DPA dari KAU dan kasih pelaksana kegiatan anggaran dalam waktu paling lambat 15 hari kerja. Verifikasi ini dia memastikan kesesuaian rencana anggaran dengan peraturan dan kebutuhan desa. Contohnya Sekretaris Desa Penghuni Timur, dia berhasil memverifikasi rancangan DPA dalam waktu hanya 10 hari kerja dengan hasil yang valid tanpa revisi tambahan. Nah, hal ini dia mempercepat proses realisasi anggaran pembangunan di desa tersebut. Yang ketujuh itu ada persetujuan kepala desa terhadap DPA. Nah, di sini kepala desa dia menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa menjadi dasar legal pelaksanaan anggaran kegiatan desa. Di sini contohnya kepala desa Penghuni Timur dia memberikan persetujuan rancangan DPA setelah diverifikasi hanya dalam 1 hari kerja, lebih dari jadwal sehingga program prioritas desa dapat segera dilaksanakan. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada materi kedua. Selanjutnya kepada materi ketiga, saya persilakan. Oke, selanjutnya masuk pada proses yang ke-8, penyusunan RAK desa atau rencana anggaran kas. Nah, di sini KAU Keuangan menyusun rancangan rencana anggaran kas desa dengan merujuk pada DPA yang telah mendapatkan persetujuan dari kepala desa. Nah, RAK desa tersebut memuat alur kas masuk dan keluar yang berfungsi sebagai panduan dalam pengelolaan penarikan dana dari rekening kas sesuai dengan DPA yang telah disahkan. Nah, yang berikut ada pengajuan SPP untuk pelaksanaan anggaran. KAU dan KASI yang bertugas melaksanakan kegiatan anggaran mengajukan surat permintaan pembayaran atau SPP setiap ada kegiatan anggaran yang berlangsung sesuai dengan jadwal yang tertera dalam DPA dengan jumlah maksimal sebesar atau kurang dari yang tercantumkan. Nah, sebagai contoh, Desa Penghuni Timur mereka memiliki anggaran untuk pembangunan jalan desa senilai 50 juta. Nah, bendahara desa tersebut mengajukan surat permintaan pembayaran kepada kepala desa untuk mencairkan dana tersebut. Nah, dalam SPP tersebut sudah dijelaskan secara detail tentang rencana penggunaan dana seperti pembelian bahan material, biaya pekerja dan kebutuhan lainnya. Nah, yang berikut ada bukti pengeluaran dan persetujuan kepala desa. Setiap kali adanya pengeluaran wajib disertai bukti yang valid dan lengkap. Bukti tersebut harus mendapatkan persetujuan dari kepala desa yang bertanggung jawab atas kebenaran dalam penggunaan bahan material tersebut. Setelah dana dicairkan, dilakukan pembelian bahan material. Setiap kali dilakukan transaksi, wajib dicatat dengan kwitansi atau bukti pembayaran yang sah. Nah, setelah itu, bukti tersebut diserahkan kepada kepala desa dan kepala desa memberikan tanda tangan persetujuan pada laporan penggunaan dana tersebut sebagai bentuk pengawasan. Nah, yang terakhir ada tanggung jawab KAU dan KASI pelaksana kegiatan anggaran. KAU dan KASI yang menjalankan kegiatan anggaran bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukan. Mereka juga mencatat seluruh pengeluaran anggaran dalam buku besar pembantu kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing. Nah, contohnya, seorang kasih pembangunan bertanggung jawab mengawasi langsung proses pembangunan jalan desa tersebut. Ia akan memastikan bahwa bahan material yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan pekerjaan tersebut selesai tepat pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan KAU Keuangan sendiri bertugas menyusun laporan akhir yang berisi rincian pengeluaran, kemudian laporan tersebut diaudit oleh BPD untuk memastikan tidak adanya penyimpangan. Sekian dari saya kembali. Selanjutnya kepada materi keempat, saya persilakan. Baik, jadi saya akan menjelaskan pengertian dari penata usaha APBDes. Menurut pasal 35 dan 36 Permendagri tahun 2014, penata usaha APBDes mencakup pencatatan, klasifikasian, dan pelaporan transaksi keuangan APBDes secara cermat dan transparan. Hal ini melibatkan pembuatan serta penyimpanan dokumen keuangan, seperti bukti pengeluaran dan SPP untuk memudahkan audit dan akuntabilitas. Pada pasal 36, Kepala Desa melalui KAU Keuangan
bertanggung jawab menyusun laporan keuangan desa secara periode, bulanan, triwulan, dan tahunan yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana desa. Setiap transaksi dilakukan untuk mencegah ketidaktercatatan atau transaksi yang tidak sah. Sistem penatausahaan yang baik mendukung efisiensi, ketepatan sasaran, dan pencegahan penyalahgunaan dana desa. Berikutnya tahapan penatausahaan keuangan desa. Yang pertama, pelaksanaan oleh kaum keuangan yang bertanggung jawab mengelola dan mencatat keuangan desa secara sistematis. Contohnya, kaum keuangan mencatat penerimaan transfer dana desa sebesar 500 juta ke dalam pembukuan setelah memverifikasi dokumen pendukung. Yang kedua, pencatatan penerimaan dalam buku kas umum. Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dicatat dalam buku kas umum. Contohnya, pembayaran guru honor PAUD sebesar 2 juta dicatat dalam buku kas umum disertai bukti pembayaran. Sekian materi dari saya. Selanjutnya kepada materi kelima saya persilakan. Baik, kita masuk ke tahap ketiga, penutupan buku kas umum setiap bulan. Pada akhir setiap bulan, buku kas umum ditutup setelah memastikan semua transaksi selama bulan tersebut tercatat dengan lengkap dan benar. Langkah ini dilakukan untuk menjaga akselerasi dan kedalaman laporan keuangan. Tahapan yang keempat, penyusunan buku pembantu kas umum. Kaum keuangan diwajibkan untuk menyusun buku pembantu kas umum yang meliputi beberapa jenis bank. Yang pertama, buku pembantu bank. Buku ini untuk mencatat semua transaksi yang melibatkan rekening bank desa. Yang berikut adalah buku pembantu pajak. Buku pembantu pajak dilakukan untuk mencatat semua transaksi terkait kewajiban perpajakan desa. Yang ketiga ada buku pembantu pajak. Buku ini untuk mencatat penggunaan uang, maka atau dana yang disiapkan untuk kegiatan operasional tertentu di desa. Baik, terima kasih kepada materi kelima. Selanjutnya untuk materi keenam, materi keenam saya persilakan. Kita akan membahas tentang tantangan pelaksanaan penatausahaan APBDes. Di sini ada 4 tantangan utama dalam pelaksanaan dan penatausahaan APBDes. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlatih dalam mengelola keuangan desa sangat terbatas. Ini karena mereka yang dapat mengelola keuangan lebih memilih bekerja di tempat lain dengan gaji yang lebih pantas. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan akuntabilitas. Kurangnya pengawasan dalam penggunaan APBDes berisiko terjadinya penyimpangan anggaran atau korupsi. Selain itu, akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga seringkali tidak transparan. Yang ketiga, sistem informasi belum memadai. Banyak desa yang masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan dan penatausahaan APBDes. Hal ini mengakibatkan rentannya terjadi kesalahan pencatatan dan ketidakterkatan informasi. Yang terakhir, keterbatasan akses ke pelatihan dan pembinaan. Pelatihan dan pembinaan terkait pengelolaan keuangan desa yang efektif seringkali sulit diakses, sehingga banyak perangkat desa yang tidak memiliki pemahaman yang baik dan kuat tentang prosedur dan regulasi yang berlaku. Baik, terima kasih pada materi ke-6. Selanjutnya untuk materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai strategi dalam pelaksanaan dan penatausahaan APBDes. Untuk mengatasi tantangan yang sudah dijelaskan oleh materi sebelumnya, maka beberapa strategi dapat diterapkan oleh pemerintah desa. Yang pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah desa perlu melakukan pelatihan rutin kepada bendahara maupun pengelola keuangan desa. Misalnya pelatihan tentang cara penyusunan anggaran, pencatatan laporan keuangan yang benar, dan juga penggunaan aplikasi pengelola keuangan desa. Dan yang kedua ada peningkatan pengawasan audit internal. Pemerintah desa dapat melakukan pembentukan tim pengawas audit internal yang terdiri dari tokoh masyarakat dan juga pemerintah desa itu sendiri untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pengelolaan APBDes.
Selain itu, pemerintah desa juga dapat bekerja sama dengan audit eksternal untuk melakukan audit tahunan guna memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga adalah penerapan sistem keuangan desa berbasis teknologi. Pemerintah desa dapat mengimplementasikan sistem informasi manajemen keuangan desa atau SIMKD yang berbasis aplikasi untuk memudahkan pencatatan dan juga pelaporan keuangan. Aplikasi ini juga memudahkan pemerintah desa untuk memasukkan semua data pengeluaran dan juga pemasukan secara langsung, meminimalisir terjadinya kesalahan, dan juga dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan. Dan yang keempat, peningkatan kapasitas melalui monitoring dan peningkatan dalam konteks pengelolaan APBDes. Pemerintah desa dapat melakukan rapat evaluasi bulanan untuk memonitor perkembangan pelaksanaan program-program yang dibiayai APBDes. Nah, hasil ini dapat digunakan untuk memperbaiki jika terjadi kendala atau penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Nah, dengan menerapkan 4 strategi ini, maka pengelolaan APBDes dalam satu desa dapat berjalan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian saja untuk memapakan materi kami hari ini. Selanjutnya akan membuka sesi diskusi bagi para audiens yang ingin bertanya. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, untuk penanya pertama, Pak Cece, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya di materi yang disampaikan oleh Kakak Arum dengan Kakak Ijong. Lebih tepatnya sudah disampaikan di Kakak Ijong di tahapan-tahapan penatausahaan keuangan desa. Di poin ketiga ya, tentang penyimpanan uang tunai oleh kaum keuangan. Pertanyaannya, bagaimana memastikan keamanan uang tunai yang disimpan oleh kaum keuangan untuk operasional desa? Nah, jika uang tunai yang disimpan oleh kaum keuangan itu hilang atau salah digunakan, siapa yang bertanggung jawab? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Kita kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk penanya kedua, Pak Irfan, saya persilakan. Baik, saya akan bertanya terkait dengan poin 2.4 tentang tahapan-tahapan penatausahaan keuangan desa. Tadi di sini dibahas bahwa pada penyusunan buku pembantu mas umum, tadi di situ sempat dibahas buku pembantu pajak. Elaborasikan apa itu buku pembantu pajak. Baik, terima kasih kepada Pak Irfan. Selanjutnya penanya ketiga, Hanu, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya pada poin proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pertanyaannya, jika ada kasus penyimpangan anggaran desa, langkah apa yang diambil untuk memulihkan kepercayaan masyarakat? Terima kasih. Selanjutnya untuk penanya keempat, saya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, apa saja kendala umum yang sering dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa? baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya mungkin ada kritikan, masukan, dan juga saran kepada tamu kami. Saya silakan. Baik, jika tidak ada, kami meminta sedikit waktu untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kesempatan kedua yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Yang pertama, pertanyaan dari Kakak Cece. Pertanyaannya, bagaimana memastikan keamanan uang tunai yang disimpan oleh kaum keuangan untuk operasional desa? Jika uang tunai yang disimpan oleh kaum keuangan hilang atau disalahgunakan, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana penyelesaiannya? Baik, pertanyaannya akan dijawab oleh Kakak Arum dan juga Kak Ibu. Baik, untuk memastikan keamanan uang tunai desa yang disimpan oleh kaum keuangan, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama, prosedur yang jelas, pemisahan tugas. Tugas pencatatan, penyimpanan, dan pengeluaran uang harus dipisahkan untuk menghindari potensi penyalahgunaan. Yang kedua, petunjuk operasional. Petunjuk operasional
operasional standar dibuat dan detail mengenai prosedur penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang. Yang ketiga, perhitungan berkala. Dilakukan perhitungan prinsip uang tunai secara berkala dan membandingkan dengan catatan. Yang kedua, sistem pencatatan yang baik. Buku kas umum digunakan untuk kas umum untuk mencatat setiap transaksi keuangan secara detail. Yang kedua, bukti transaksi. Simpan semua bukti transaksi seperti kwitansi, nota, dan sebagainya. Ketiga, laporan keuangan. Untuk laporan keuangan secara berkala untuk memantau aliran uang. Berikutnya, brankas. Simpan uang tunai di brankas yang dibuat dan dilengkapi dengan kunci ganda. Asuransi. Mengasuransikan uang tunai yang disimpan untuk mengantisipasi risiko kehilangan. Memasang CCTV di area penyimpanan uang untuk meningkatkan pengawasan. Yang keempat, kontrol internal. Rotasi tugas dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya kolusi. Yang berikut, audit internal. Melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi sistem pengendalian internal. Berikutnya, bertanggung jawab atas kehilangan uang tunai. Ibu, tanggung jawab atas kehilangan itu uang biasa yang disimpan oleh keuangan hilang atau sudah digunakan, maka tanggung jawab keuangan yang pertama, keuangan bertanggung jawab atas keamanan uang yang dipercayakan kepada. Yang kedua, melakukan melaporkan. Kalau keuangan wajib melakukan kejadian tersebut kepada kepala desa dan pihak berwenang. Yang tiga, potensi saksi. Tergantung pada hasil investigasi, kalau keuangan dapat dikenakan sanksi administratif, bahkan pidana jika terbukti melakukan pelanggaran. Yang berikut tanggung jawab kepala desa. Pengawasan kepala desa bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa, termasuk memastikan adanya sistem pengendalian dana lebih baik. Berikut adalah tindakan korektif. Kepala desa harus mengambil tindakan korektif untuk mencegah kejadian tersebut terulang kembali. Berikut adalah tanggung jawab pemerintah desa. Kemudian penggantian kerugian. Pemerintah desa mungkin perlu mengganti kerugian jika adanya kelalaian dalam pengelolaan keuangan. Berikut tanggung jawab pihak lain. Jika ada pihak lain yang terlibat dalam penyalahgunaan, mereka juga dapat diminta bertanggung jawab. Penyelesaian masalah dalam desa akan tergantung pada penyebab kehilangannya. Beberapa langkah yang dapat diambil dan lain investigasi. Melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab kehilangan. Yang kedua, laporan kepada pihak berwenang. Melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang jika ada indikasi tindakan pidana. Yang ketiga, tindakan disiplin. Memberikan sanksi disiplin kepada pihak yang bertanggung jawab. Yang keempat, menggantikan kerugian. Jika ada kerugian, mencari solusi untuk mengganti kerugian tersebut. Baik, terima kasih. Kewajiban dan Maruf sudah menjawab. Mungkin ada tambahan dari saksi. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua dari KBPAN. Pertanyaannya, elaborasikan buku pembantu panjang. Akan dijawab oleh Kak Putri. Buku pembantu panjang merupakan salah satu jenis buku pembantu yang digunakan. Buku pembantu pajak merupakan salah satu jenis buku pembantu yang digunakan dalam akuntansi untuk mencatat transaksi secara lebih detail dan spesifik. Istilah pajak di sini merujuk pada jumlah detail yang dicatat dalam buku ini dibandingkan dengan buku pembantu lainnya. Fungsi utama buku pembantu pajak yang pertama, rincian transaksi, mencatat setiap transaksi secara rinci, termasuk tanggal, nomor dokumen, jumlah dan keterangan lainnya. Yang kedua, pelacakan transaksi, memudahkan dalam melacak transaksi tertentu, misalnya untuk keperluan rekonsiliasi atau analisis. Ketiga, kontrol intern, meningkatkan kontrol internal
karena setiap transaksi dicatat secara terpisah dan dapat diverifikasi. Yang keempat ada analisis, memberikan data yang lebih lengkap untuk analisis keuangan seperti menganalisis pola pembayaran pelanggan atau pemasok. Sekian. Selanjutnya, contoh penggunaan buku bantu pajak. Buku bantu pajak mencatat rincian utang perusahaan pada setiap pelanggan, termasuk jumlah tagihan, pembayaran, dan saldo yang masih harus dibayar. Berikutnya, buku pembantu utang mencatat rincian utang perusahaan pada setiap masuk, termasuk jumlah tagihan, pembayaran, dan saldo yang masih harus dibayar. Selanjutnya, keuntungan menggunakan buku pembantu pajak. Yang pertama, akurasi, meningkatkan akurasi pencatatan karena setiap transaksi dicatat secara terpisah. Yang kedua, efisiensi, memudahkan dalam mencari informasi spesifik tentang suatu transaksi. Dan yang ketiga, transparansi, menjamin transparansi dalam pencatatan keuangan. Dan kekurangannya yaitu yang pertama, waktu, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk pencatatan dan pemutakhiran. Yang kedua, sumber daya, membutuhkan lebih banyak sumber daya, baik manusia maupun teknologi. Demikian saja untuk jawabannya, mungkin sudah sampai dari Kak Irfan. Baik, terima kasih Kak Irfan. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Kak Hani. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan ketiga dari Kak Hani, pertanyaannya, jika ada kasus penyimpangan anggaran desa, apa yang diambil untuk memulihkan kepercayaan masyarakat? Pertanyaannya akan dijawab oleh Kak Mili dan juga Kak Adriana. Baik, langkah apa yang akan diambil untuk memulihkan kepercayaan masyarakat? Langkah yang pertama yaitu memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang kasus tersebut, termasuk penyebab, pihak yang terkait, dan langkah apa yang telah diambil oleh pemerintah desa. Yang kedua, investigasi dan penegakan hukum. Melakukan investigasi yang menyeluruh dan melibatkan pihak berwenang seperti inspektorat daerah, kejaksaan, maupun kepolisian. Menindak tegas pihak-pihak yang terbukti bersalah sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, ada pengembalian dana. Mengupayakan pengembalian dana yang telah disalahgunakan dan memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sekian dari saya. Yang berikutnya yaitu perbaikan sistem pengelolaan keuangan. Menerapkan sistem pengelolaan keuangan desa yang lebih akuntabel seperti penggunaan teknologi untuk pencatatan dan pelaporan keuangan serta memperkuat pengawasan internal. Yang kelima yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran desa untuk mencegah penyimpanan di masa depan. Yang keenam yaitu penyuluhan dan edukasi. Memberikan penyuluhan kepada perangkat desa dan masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa. Yang ketujuh yaitu komunikasi yang efektif. Pemerintah desa perlu aktif berkomunikasi dengan masyarakat untuk menyampaikan langkah-langkah pemulihan yang sedang dilakukan sehingga masyarakat merasa didengar dan dilibatkan. Sekian. Baik, terima kasih jawabannya. Kak Hani mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih Kak Hani. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir dari Kak Hani, pertanyaannya, apa saja kendala umum yang sering dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa? Pertanyaannya akan dijawab oleh Kak Jessica. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada 4 tantangan atau kendala umum dalam pengelolaan keuangan desa. Yaitu yang pertama, kurangnya sumber daya manusia. Banyak perangkat desa yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam bidang keuangan. Yang kedua, kurangnya pengawasan dan akuntabilitas. Kurangnya pengawasan dan dalam penggunaan APBD berisiko terjadinya penyimpangan anggaran atau korupsi. Selain itu, akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga seringkali tidak transparan. Yang ketiga, sistem informasi yang belum memadai. Banyak desa yang masih menggunakan metode manual dalam pengelolaan dan pengusahaan APBD yang mengakibatkan rentan terjadinya kesalahan pencatatan dan ketidakcepatan informasi. Yang keempat, keterbatasan akses pelatihan dan pembinaan. Pelatihan dan pembinaan terkait pengelolaan keuangan yang efektif seringkali sulit diakses, sehingga banyak perangkat desa yang tidak memiliki pemahaman yang baik dan kuat tentang prosedur dan regulasi yang berlaku. Baik, terima kasih kepada Kak Jessi. Mungkin ada tambahan dari Kak Adriana. Baik, terima kasih. Berdasarkan pemaparan materi pada hari ini, maka dapat kami simpulkan bahwa pelaksanaan dan penata usaha APBDes memiliki dampak yang sangat signifikan
akuntabel dan efisien. Dengan adanya pengelolaan dan tata usaha yang baik, desa dapat memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara optimal sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Demikian saja untuk memaparan materi kami hari ini. Untuk lebih dan kurangnya, kami mohon maaf. Kami kelompok 1 pamit undur diri.